Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 50 akan mempresentasikan terkait video penugasan ACC Paham Program Modul 4 dengan materi web dinamis dengan software Django. Sebelum memulai materi, perkenalkan, nama saya Ibnu Bagus Pratama dengan NIM D600-2074 dan rekan saya Ariska Horunisa dengan NIM D600-200-040. Baik, yang pertama mengenai web dinamis. Jadi, web dinamis itu sebuah website yang isinya dapat berubah-ubah setiap saat dan pada tampilan halamannya memungkinkan penggunanya atau user dapat berinteraksi secara langsung seperti dapat mengubah, menambahkan, kemudian dan bisa menghapus sebuah informasi atau data. Lalu web dinamis itu membutuhkan yang namanya database, di mana informasi atau data tersebut dapat dirubah secara berkala. Web dinamis memiliki data dan informasi yang berbeda-beda tergantung input yang disampaikan klien. Kemudian penyimpanan data di database tersebut bisa menggunakan software seperti MySQL, dan biasanya web ini tersusun dari bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, PHP, JavaScript, dan berhubungan dengan database MySQL. Selanjutnya, materi mengenai database akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya di sini akan menjelaskan terkait tentang database. Database atau basis data adalah kumpulan berupa data serta informasi yang tersusun, terorganisir, dan tersimpan, serta saling berhubungan satu sama lain. Kemudian, basis data juga atau database sudah terintegrasi dengan baik sehingga dapat diakses oleh setiap pengguna atau user. Kemudian database dapat diolah atau dimanipulasi dengan menggunakan program komputer untuk mendapatkan informasi dari basis data tersebut sewaktu membutuhkan dan memberikan informasi yang optimal. Oke, kemudian kita masuk kepada komponen dan struktur database yang terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama hardware. Hardware merupakan perangkat keras yang digunakan untuk alat penyimpan data. Kemudian yang kedua software, yaitu merupakan perangkat lunak yang digunakan sebagai sistem operasi. Kemudian yang ketiga ada database, yaitu merupakan kumpulan file yang berupa huruf, angka yang membentuk database. Kemudian yang keempat pengguna atau user, yaitu merupakan seseorang yang berinteraksi dengan sistem database. Kemudian database sendiri memiliki kelebihan, yaitu yang pertama mampu mengurangi perangkapan data, yang kedua konsisten, yang ketiga memiliki pengamanan data, yang keempat menjaga integrasi data, kemudian yang kelima dapat menggunakan data secara bersamaan, kemudian yang keenam memelihara keterpaduan data. Kemudian database juga memiliki kekurangan, yaitu kekurangan database yang pertama membutuhkan penyimpanan yang besar, yang kedua membutuhkan keterampilan dalam mengelola data, kemudian yang ketiga bila ada akses yang tidak benar akan mengakibatkan kerusakan. Mungkin cukup itu penjelasan dari materi database. Baik, saya akan melanjutkan, yakni terkait poin C mengenai penjelasan script. Yang pertama, script untuk menampilkan dari dashboard sendiri. Yang pertama, kita mengatur pada setting.py, yakni di bagian install apps, kita menambahkan dashboard. Kemudian, pada bagian templates, kita dirsnya menambahkan folder templates. Kemudian di bagian database kita engine-nya di bagian belakang kita ganti dengan MySQL. Kemudian nama dari database kita itu industri. Kemudian usernya root dan passwordnya kita kosongi karena tidak menggunakan password. Kemudian hostnya itu menggunakan localhost.
Kemudian port dari MySQL-nya itu 3306. Nah, selanjutnya bahasan mengenai script pada bagian tambah data. Nah, di tambah data ini yakni pada file list.html. Jadi yakni pada kelas konten, kemudian kita tambahkan kelas button, terus have itu URL dashboard create, di mana nanti ketika mengklik tombol tambah data, kita diarahkan pada tampilan create, di mana itu semacam formulir untuk menambahkan data. Terus kemudian mungkin akan dilanjutkan, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik. Saya di sini akan menjelaskan tentang script, yaitu untuk mengedit data. Nah, pada di sini kita bisa lihat yaitu ada have, where else, dashboard, update, produk ID. Nah, pada perintah ini apabila kita ngeklik update, nah nanti akan diarahkan ke produk ID, yaitu nanti kita di situ akan mengupdate atau memperbarui data yang lama menjadi data yang baru. Kemudian pada script delete, yaitu pada ini, yaitu where else dashboard delete produk ID. Nah, apabila kita nanti mengeklik delete atau simbol X nanti pada tabel kolom aksi, itu tabel data atau basis data yang telah kita buat atau update nanti akan terhapus gitu. Dan ya, untuk perintah delete itu untuk menghapus data dari tabel. Mungkin cukup sekian. Bisa kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Yaitu kita akan memasuki materi, yaitu tentang preview website yang telah kami buat. Oke, langsung saja kita mulai pada menu dashboard. Nah, bisa kita lihat di sini, itu pada menu dashboard terdapat tabel yang dapat kita klik fitur tambah data dan akan otomatis akan menambah data. Oke, langsung aja kita mulai tambah data. Kemudian di sini kita bisa memasuki apa saja yang telah formulir yang telah kami buat, seperti kode produk, nama produk, yaitu kita pilih kecap asin, kemudian harganya 15.000, kita masukkan, kita input, kemudian kita pilih distribusinya, kemudian tanggal kadaluarsa, tahun produksi, kita pilih, kemudian jumlah item, kemudian ada tujuan ekspor, yaitu kita bisa ke langsung saja. Kemudian kita bisa klik kirim di sini, dan ya, pada tabel akan menambahkan data yang sudah kita ketik tadi, kita tambahkan tadi. Kemudian kita juga bisa mengupdate datanya dengan pada tabel kolom aksi, itu di bagian garis 3 ini. Kita ubah datanya, kita edit, kita perbarui, semisal kode produk kita edit, kemudian harganya kita edit saja, kemudian distribusinya itu juga bisa ganti, misal ke Papua, terus juga jumlah item itu kita bisa tambahkan jadi 24 dan kita kirim. Kemudian data yang sudah kita edit tadi atau perbarui tadi akan berubah. Nah, tadi harganya kita ubah, distribusi, dan jumlah item per box. Kemudian kita juga memiliki fitur pada kolom tabel aksi ini ada logo atau simbol silang yang berfungsi untuk menghapus data yang sudah kita input tadi. Oke, di sini ada kita hapus data nomor 13. Kemudian ya, datanya akan hilang. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan terkait menu dashboard pada modul 4 ini. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Itu kita balik dulu ke home, kemudian
kita masuk ke data grafik. Silakan. Baik, saya ambil alih. Jadi, ini merupakan tampilan dari data grafik. Dengan judulnya itu grafik perbandingan data PT Hens ABC tahun 2005 sampai 2008. Nah, pada sebelah kiri itu terdapat grafik perbandingan data aktual dan hasil prediksi. Kemudian di sebelah kanan terdapat grafik hubungan antara omset dan outlet perusahaan. Dan mungkin seperti itu tampilannya. Ya, mungkin cukup itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke rekan saya. Oke, baik. Mungkin cukup sekian yang bisa kami jelaskan terkait dengan review website yang telah kami buat pada modul 4, yaitu menu dashboard dan data grafik. Terima kasih, cukup sekian dari kelompok 50. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.